Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah, seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyles. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu buat saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Shalom saudara. Hari ini saya mau memberitakan sesuatu kabar baik buat saudara, kabar baik buat setiap saudara. Yaitu begini saudara, tahukah saudara bahwa setiap saudara itu lahir dengan membawa misi Tuhan? Tahukah saudara, saudara lahir membawa tugas. Jadi begitu saudara keluar dari dunia ini, saudara sudah menggendong sebuah misi, sebuah tugas dari Tuhan. Makanya ada orang-orang tertentu yang suka menolong orang tertentu, ada yang suka menampung orang-orang tertentu, ada yang suka peduli sama orang, ada orang-orang tertentu yang terpanggil dengan mengembangkan budaya. Itu karena apa? Karena dalam lahirnya, selama dia di atas muka bumi, dia membawa misi dari Tuhan. Dan tugas saudara adalah menemukan misi itu. Nah masalahnya adalah banyak orang yang tidak menemukan misinya dalam hidup ini. Tetapi mari saya beritahu buat saudara, kalaupun saudara belum menemukan misi saudara, saudara harus tahu bahwa misi saudara itu pasti bermanfaat buat orang lain. Ini dia, misi setiap orang itu pasti bermanfaat buat orang lain. Jadi kalaupun saudara belum menemukan misi saudara dalam hidup saudara, satu hal yang saudara bisa lakukan adalah hidupmu harus bermanfaat buat orang lain. Amin. Hidupmu harus bermanfaat buat orang lain. Jadi didesain, setiap saudara didesain untuk bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau saudara tidak bermanfaat buat orang lain, saudara sedang menghidupi kehidupan yang salah. Apapun itu, siapapun saudara, pekerjaan apapun, agama apapun, bahkan kalau hidup saudara tidak bermanfaat buat orang lain, saudara sedang menghidupi hidup yang salah. Dan akibatnya itu akan mendatangkan kesulitan dalam hidup saudara, bahkan hukuman. Ini dia, bahkan hukuman. Bacaan kita dalam kitab Yeremia pasal yang ke-13 sampai 15 itu berbicara tentang bagaimana Yeremia mengeluh, Yeremia meratap untuk keadaan Israel. Karena apa? Mereka keluar dari panggilan Tuhan, mereka keluar dari desain Tuhan. Yaitu apa? Mereka keluar dari desain Tuhan. Mari saya ajak saudara baca dalam Yeremia 13 ayat yang ke-7. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat untuk menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Saudara harus tahu bahwa ikat pinggang itu gunanya untuk mengikat pinggang agar tidak melorot, kan gitu. Bayangkan kalau ikat pinggang lapuk, sudah diikatkan tapi tetap melorot juga, berarti dia tidak berfungsi, dia tidak ada manfaatnya. Ini dia. Dan dalam bacaan kita juga dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, Alkitab mencatat begini saudara, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, karena tidak berguna. Jadi setiap saudara yang hidup saudara hari ini, siapapun saudara, saudara boleh sekaya apapun. Sekaya apa sih saudara? Gitu kan? Tapi kalau hidup saudara tidak bermanfaat, saudara sedang menghidupi kehidupan yang salah. Tetapi siapapun saudara, mungkin penghasilanmu cuma sedikit, engkau cuma rakyat kecil, engkau cuma pegawai kecil dalam kantormu, tapi hidupmu bermanfaat buat orang lain. Saya beritahu saudara, berbahagia saudara, sebab saudara sedang menghidupi kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Ini dia. Sebab kalau tidak bermanfaat, akan dibakar. Dan ini dia dalam kitab Yeremia pasal yang kedua. Bacaan kita hari ini adalah Yeremia 15 ayat yang kedua. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawab mereka, beginilah firman Tuhan, yang kemautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan. Artinya apa? Keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari panggilan Tuhan, keluar dari desainnya Tuhan. Jadi yang mau ke mautlah, ini bicara tentang apa? Kebinasaan kekal. Yang ke pedang itu bicara kematian. Yang ketawanan itu bicara keterikatan sakit penyakit, keterikatan hutang.
segala macam kesulitan, saudara. Makanya saya beritahu buat saudara, bagaimanapun keadaanmu hari ini, saya berkata buat saudara, apapun keadaanmu, biarkan hidupmu jadi bermanfaat buat orang lain. Ini dia. Apalagi keadaan saudara yang masih baik. Masih baik itu tidak harus uangmu banyak, enggak. Sementara saudara masih sehat, itu keadaanmu baik. Sementara saudara masih bisa tersenyum buat orang, keadaanmu baik. Sementara saudara bisa mendoakan orang, keadaanmu baik. Mari saya beritahu saudara, selagi kondisimu masih baik, hiduplah bermanfaat buat orang lain, saudara. Jangan menunggu sakit, jangan menunggu bangkrut, jangan menunggu segala sesuatu gak punya baru berpikir membantu orang lain. Nggak. Membantu orang lain bisa saudara mulai dari doa saudara. Begitu saudara bangun pagi, siapapun nama siapapun yang teringat dalam pikiran saudara, doakan dia. Begitu saudara keluar dari rumah, saudara bertemu dengan orang pertama yang saudara temui di jalan, dia sedang membawa jualannya atau siapapun dia lewat, doakan dia. Tuhan, aku berdoa untuk orang yang lewat, biarkan dia sukses Tuhan. Saya berdoa biar dia ditolong Tuhan, biar dia sukses. Doakan. Itu caranya saudara menjadi bermanfaat. Makanya Yeremia 13 ayat 16 mencatat, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Ini dia. Sementara keadaanmu masih baik, saya mendorong setiap saudara, hiduplah bermanfaat buat orang lain. Sebab memang saudara didesain untuk bermanfaat buat orang lain. Jadi berhenti berkata sok hebat. Sok hebat itu bilang wah kurang ajar, saya dimanfaatkan sama dia. Hei, saudara sok hebat. Memang saudara didesain untuk bermanfaat. Jadi kalau saudara dimanfaatkan orang lain, it's okay. Berarti saudara, hidup saudara di tempat yang benar. Memang hidupmu untuk bermanfaat buat orang lain. Dan hasilnya kalau hidup saudara bermanfaat buat orang lain, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, saya bacakan buat saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini dia. Jadi luar biasa. Sebelumnya dalam Yohanes pasal yang 15 ayat yang keempat, sebelumnya berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ketika saudara hidup bermanfaat buat orang lain, saudara tinggal di dalam dia. Ketika hidup saudara bermanfaat buat orang-orang di sekelilingmu, menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingmu, saudara tinggal di dalam dia. Sebab selama Yesus ada di atas muka bumi ini, apapun yang Yesus kerjakan, dia bermanfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Hari ini Kingdom Lifestyles by You mengajak saudara bermanfaat, menjadi berkat buat orang lain. Maka apapun yang menjadi doamu, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Kingdom Lifestyles, Tuhan Yesus memberkati saudara.